Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kejari Serang tangguhkan penahanan Muhyani. Cemburu, istri dibunuh suami. Mafia tanah, situ pemerintah jadi aset pabrik. Inilah peristiwa yang terjadi tanggal 24 Februari lalu saat warga dan polisi menemukan jasad Waldi, warga Ciruas, Kabupaten Serang yang ditemukan di sawah. Waldi tewas setelah ketahuan pemilik ternak saat mencuri yang tak lain adalah Muhyani. Keduanya berkelahi dan pelaku ditikam gunting oleh korban. Namun kasusnya Muhyani dijadikan tersangka pada September lalu dan ditahan 7 Desember 2023. Penahanan Muhyani menjadi viral setelah keluarganya memohon pada pemerintah agar Muhyani dilepaskan. Setelah mendekam di tahanan, Muhyani akhirnya bisa kembali ke rumah setelah Kejari Serang menangguhkan penahanannya. Muhyani diketahui ditahan di Rutan Serang sejak Kamis, 7 Desember 2023 lalu. Ia ditahan akibat perbuatannya mendekam seorang pencuri yang hendak mengambil kambing ternak yang dijaganya pada Februari lalu. Muhyani dijemput anak beserta keluarganya dalam keadaan sakit akibat penyakit yang diidapnya. Istri Muhyani merasa senang dapat berkumpul kembali di rumah karena kurang lebih seminggu sang suami ditahan di Rutan Kelas 2 Serang. Gitu, kayaknya gimana tuh ngeliat bapak tuh ya, kasihan banget dari sana tuh. Ibunya kayaknya nangis, senang, saking senangnya ibu. Terima kasih banyak semuanya pada ngebantu bapak, ibu, keluarga ibu, ngucapin terima kasih semuanya. Walaupun penahanannya ditangguhkan, Muhyani wajib lapor seminggu sekali hingga nanti persidangannya berjalan. Ya, dengan syaratnya tentu dengan adanya penangguhan atau penangguhan penahanan ini paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan, sehingga dia harus memenuhi kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa nanti di persidangan. Muhyani dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya sendiri kembali terjadi. Kali ini peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Pelaku bernama Fea Manulang yang sehari-hari penambal ban di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon. Sedangkan sang istrinya AA berusia 48 tahun. Korban ditemukan tewas di lapak tempat suaminya bekerja pada Rabu dini hari. Polisi dari Polsek Cibeber dan tim Inafis Polres Cilegon langsung ke lokasi mengevakuasi korban. Saat ditemukan tubuh korban terdapat luka lebam yang diperkirakan merupakan luka bekas penganiayaan. Pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya diduga dilatar belakangi cemburu setelah pelaku melihat sejumlah bukti transferan dari orang yang tidak dikenal. Emosi pelaku memuncak setelah penjelasan sang istri dianggap berbelit-belit. Sementara kami sudah mengamankan satu orang ya, inisial M. Jadi ibu cekcok bersama keluarganya, istrinya. Untuk sementara masih dalam pemeriksaan, namun korban sudah ditemukan meninggal dan sekarang sedang diperiksa oleh tim Inafis di Rumah Sakit Umum. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon untuk divisum. Sedangkan pelaku langsung dibawa ke Polsek Cibeber untuk dilakukan pemeriksaan. Ariel Maranus dari Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.
Sejak beberapa pekan terakhir, sejumlah sopir truk di Kabupaten Serang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar untuk kendaraan mereka. Menurut sopir, banyak SPBU di Serang Timur, seperti Jalan Raya Serang Jakarta dan Jalan Raya Serang Rangkas Bitung banyak yang kosong. Walaupun ada hanya 1 atau 2 SPBU yang biasa masih tersedia. Jika ada SPBU yang masih menyediakan solar, biasanya langsung diserbu truk hingga mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang. Panjangnya antrian truk bahkan terjadi hingga keluar area SPBU. Menurut sopir, kelangkaan solar sudah terjadi sejak pertengahan bulan November lalu dan masih terjadi hingga saat ini. Berapa hari Pak ngantri Pak? Udah tiap hari Pak, kadang-kadang nggak kebagian. Oh, Iya. ini hari ini lagi nyupir apa? Lagi bawa mobil nih? Dia lagi bawa mobil hari ini. Lagi ngisi. Iya. Harapannya gimana Pak? Dengan Harapannya kepada pemerintah ya pengen secepatnya lah ditanggapi permasalahan seperti ini. Jangan diam aja Pak. Oh, sudah. Bilangin sama pihak DPR, pihak parlemen, pihak pemerintah bilangin. Jangan sampai kayak gini lah, kasihan sama rakyat. Pak ini lagi ngantri apa Pak? Antri solar Pak. Udah berapa hari ngantri? Udah hampir 1 minggu Pak kesini Pak. Tiap pom bensin ada yang kosong, ada juga yang antrian panjang juga. Normal kembali Pak ya? Ya, seperti normal kembali. Kalau di sini kosong Bapak nyarinya susah juga ya, jauh-jauh Pak? Iya, jauh-jauh Pak. Kadang ke Jayanti, kadang ke Belaraja gitu. Sementara itu, menurut pihak SPBU, selain pasokan dari Pertamina yang dikurangi, adanya dugaan penimbunan solar oleh pemain yang nakal juga diduga menjadi salah satu penyebab langkanya solar. Untuk kuota di akhir tahun udah mulai menipis, jadi setiap SPBU itu dibatasi akumulasi biosolarnya. Ada yang mungkin banyak, ada yang mungkin sedikit. Pengiriman pun itu sedikit terhambat, mungkin dari suplai juga, dari pembatasannya itu. Jadi sekalinya ada satu di SPBU yang ada stoknya, mungkin diserbu untuk pembelinya. Pengelola SPBU berharap pasokan kembali normal dan pelaku penimbunan solar segera ditangkap polisi karena sudah dikeluhkan para sopir yang menggantungkan hidupnya di jalan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Inilah pelaku pembunuhan bernama Nasruddin, warga kampung Kiamar, Desa Wanakerta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang yang diringkus polisi. Pelaku menghabisi R, gadis berusia 21 tahun, yang tak lain masih berstatus adik ipar pelaku. Kejadian pembunuhan bermula saat pelaku mendatangi rumah korban melalui pintu belakang dan meminta uang sebesar Rp20.000 untuk membeli bensin. Namun korban tidak memberikannya dengan alasan tak punya uang. Kemudian pelaku pun mengikuti korban ke dalam rumah dan berusaha memperkosa korban. Namun korban yang menolak dan berteriak membuat pelaku panik. Akhirnya pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Berapa tahun? 2 hari? 2 hari baru suka maksudnya? Maksudnya 2 hari baru suka atau udah ada niat? Niat kamu menutupi dulu hari kedua. Makanya kamu ikut kerja dulu berdasarkan kejadian. Itu pernah ditolak atau gimana? Pernah nembak itu terus ditolak atau gimana? Enggak ya? Dari tutup ya. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung menangkap Nasruddin tanpa perlawanan. Pelaku bersembunyi di tengah ladang yang tak jauh dari lokasi kejadian. Saat korban jatuh, pelaku langsung melaksanakan penyekekan dan cakar ke leher korban serta memukul 2 kali ke bagian perut korban sehingga korban dapat dinyatakan meninggal dunia. Pelaku dan korban ini statusnya keluarga atau seperti apa? Masih hubungan kakak ipar. Kakak ipar dengan adik ipar gitu? Iya. Selain meringkus pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti terkait aksi tersebut. Akibat perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon.